Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan anda sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah aplikasi un- untuk manajemen apotek. Dan aplikasi ini tuh bisa dijadikan offline ataupun full online juga bisa. Multi warehouse alias misalkan kita mempunyai satu atau dua apotek cabang, juga multi user, multi manajemen. Ada bisa user akses sendiri untuk apoteker, untuk yang kasir, untuk yang sales freelance, dan juga bagian gudang juga ada. Intinya aplikasi ini saya rasa full stack develop, baik itu full stack developer ataupun front end usernya sangat cocok untuk digunakan sebagai backup manajemen dari sebuah apotek. Nah, untuk yang pertama kita login dulu ya. Kita login di sini sebagai ini salah satu pesanan aja, cuma contoh. Nanti kita akan juga login via kasir ataupun yang lain untuk melihat-lihat bagaimana bentuknya. Kita login dulu. Ini login kita sebagai super admin. Ini tampilan awalnya. Di sini di beranda belum ada transaksi, belum ada input data, jadi saya belum input data sama sekali. Kita langsung ke HRM dulu aja yang perlu diperhatikan setelah Anda instalasi aplikasi ini. Bisa ke bagian HRM dulu ataupun ke bagian pengaturan dulu. Kita ke bagian HRM. Pada panel karyawan, di sini saya baru menambahkan satu karyawan ya. Dan wewenang-wewenang ini kita bisa tambahkan satu karyawan lagi. Misalnya untuk apoteker atau apa, nama depan, awalan nama depannya siapa. Terus yang paling penting itu kita tambahkan saja, misalnya Ratna. Tambahkan dia sebagai Watu. Email, nama pengguna kita kasih ini aja, apoteker. Dia statusnya apa, jadi dia statusnya dia jabatan dia itu apa, apoteker satu. Misalnya nanti ada 10 apoteker kan kita nggak tahu, apoteker satu, passwordnya disamain aja. Oke, terus data komunitas, user ini aktif atau enggak, kita pilih aktif. Nah, peran dan izin si Ratna ini adalah sebagai apoteker. Ada kasir, ada bagian gudang, juga ada sales staff. Kita pilih dia sebagai apoteker. Semua lokasi. Nah, misalkan akses lokasi ini, maksudnya si Ratna ini bisa ngakses gudang mana aja sih, bisa ngakses cabang mana aja gitu. Kalau misalkan kita bisa punya 3 atau 5 cabang, ya cantumkan aja salah satunya, atau pilih semua ya pilih semua gitu aja. Kita pilih karena kita cuma hanya bikin satu cabang, kita pilih apoteker ya satu aja. Kemudian kalau sudah selesai kita simpan dan save. Nah, di sini nanti nama karyawan ada Ratna, apoteker 1, kasir 1. Misalkan kalau shift 1 ya silahkan pakai kasir 1, shift 2 atau kasir 2. Nah, kita juga bisa setting wewenangnya di bagian sini. HRM wewenang. Di sini wewenang admin atau admin apotek ini yang dimaksud adalah owner ya. Nah, kalau apoteker ini posisinya dia akses izinnya hampir sama dengan admin, cuma sedikit di bawahnya. Kemudian bagian gudang ini juga aksesnya juga bisa diedit. Misalkan yang bagian gudang kita bisa edit lah, dia dapat izin pengguna apa aja, bisa lihat izin pengguna enggak, wewenangnya dia tambahkan wewenang bisa enggak, bisa ngakses fitur pemasok enggak, bisa ngakses fitur langganan enggak, bisa ngakses obat enggak, pembelian dan penyelesaian stok dia bisa ngakses apa enggak. Bisa diedit dan ditambahkan sesuai kebutuhan. Kemudian di bagian pengaturan ya, yang perlu dicermati lagi, pengaturan apotek. Di panel apotek itu kan ada nama apotek apa,
itu juga bisa diubah sesuai kebutuhan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah mode akuntansi stok. Kalau di dalam dunia farmasi itu biasanya kan ada yang first add first out, ada yang first in first out. Jadi kalau misalkan kita memakai di sini belum support first add first out ya, jadi kita memakai first in first out karena pada dasarnya basicnya retail. Jadi kalau misalkan kita pakai first in first out, hitungan dagangnya kadang nggak nutut gitu. Kemudian ada yang milih transaksi itu ada penawaran, ada gini, jadi kita memilih metode first in first out aja. Barang yang pertama kali datang dia yang pertama kali keluar gitu, biar nggak ngendep. Jadi kita notisnya di ketika kita mau beli barang itu kita pastikan idenya lebih panjang daripada barang yang sebelumnya kita beli. Kalau misalkan mau unggah logo, silahkan diunggah logo apoteknya. Edit transaksi, edit dari yang transaksi. Jadi aplikasi ini biasanya kan kita ada target plan 3 bulan kunci target, 1 bulan kunci target kan gitu, tutup laporan keuangan lah. Nah, edit transaksi ini berlaku sampai berapa? Misalkan 30 hari transaksi, kita lihat dulu pelanggan kita itu paling lama ada transaksi hutang ataupun transaksi jatuh tempo itu sampai berapa bulan biasanya gitu. Kalau misalkan sampai dia jatuh temponya itu jatah temponya dia itu ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan gitu biasanya kalau pembelian hutang, penjualan tempo. Nah, itu kita aturnya di sini. Misalkan paling lama kita itu 3 bulan, kita atur 90 hari gitu aja. Oke, kemudian update dulu, perbarui pengaturan. Setelah itu kita ke bagian obat. Pajak dulu deh. Pajak ini di setting awalnya ada pilihan ya sebenarnya, ada PPN, ada non pajak, ada pajak. Kalau pajak misalnya masukkan pajak daerah ya PPN 10% gitu aja. Nanti bisa di setting off atau on. Kemudian obat, di bagian obat ini bisa diaktifkan kadaluarsa obat atau tidak bisa. Ini penting ya, jadi diingatkan aja kadaluarsa dicentang. Kemudian pemberitahuan kadaluarsa itu berapa hari. Nah, pada obat kadaluarsa ini apa yang harus kita lakukan? Kita mau jual atau kita hentikan? Tuh, kalau mau hentikan jual dan hari sebelumnya 90 hari, maka 90 hari sebelum obat itu expired date, nanti di sini akan ada notifikasi di sini. Obat akan kadaluarsa seperti itu. Aktifkan subkategori nggak usah karena obat itu ada subkategorinya. Subkategori hanya untuk memilih obat aja, obat kepala, obat sakit mata, obat kepala, obat reguler atau obat lainnya. Nah, yang penting itu aktifkan subunit karena subunit defaultnya, misalkan kalau subunit default itu bisa disetting ke butir ataupun strip, terserah sih, bebas. Cuma base unit, jadi unit terkecil dari sebuah nilai obat itu yang harus kita pakai di sini. Kalau di sini saya memakai butir ya, unit defaultnya. Subunitnya akun nanti saya akan jelaskan pada panel penambahan obat. Kalau mau diaktifkan rak ya silakan. Dan baris selanjutnya jualan, ada sistem posnya juga. Nanti si kasir juga mempunyai sistem pos seperti itu, ada printable-nya, scan barcode, lengkap pokoknya. Dan modul untuk aktivator yang lain. Oke, terus lokasi apotek, misalkan kita mau nambah satu lokasi lagi, ada 2 apotek gitu ya. Nah, nambahkan satu lokasi lagi ya bisa. Nah, ini satu lokasi, satu kan di sini kan ID lokasi, satu ID lokasi berarti dia mewakili satu ID gudang seperti itu. Satu lokasi mempunyai satu gudang. Nah, satu gudang mempunyai beberapa user. Kalau usernya bisa banyak sekali. Bagian ini satu user bisa akses beberapa gudang itu bisa. Tapi kalau satu gudang itu belum mesti bisa akses semua user. Seperti itu. Terus mengelola faktur di sini juga kita juga bisa custom ya, bentuk faktur kita mau seperti apa, mencocokkan daripada settingan printer kita. Kan printer ada yang pakai L4, ada yang pakai post thermal 0,14 in, ada yang pakai 25 inch. Kita tinggal sesuaikan, di sini juga bisa diatur. Printer receivernya mau kita atur seperti apa juga bisa. Misalkan
kita mau biasanya ini yang pakai yang paling baru itu port forward ke PHP WA. Jadi misalkan kita setting port forwardnya untuk langsung ke WA si pelanggan, itu juga bisa, nggak usah di print. Nah, ada beberapa modul yang sebenarnya belum dipasang di sini, seperti modul essential modul, project modul, sama manufacturing modul atau commerce modul. Sampai kita tuh bisa 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 ada modul yang khusus untuk ngeracik obat, dari racikan yang terkecil sampai terbesar, kandungannya juga sampai kandungan ini tuh ada modulnya seperti itu. Kemudian ada WooCommerce modul, essential modul ini lebih ke arah laporan, kemudian project preview kita kemana gitu. Kemudian WooCommerce modul yang berguna sekarang sih ini hasilnya. WooCommerce modul ini gini, kita misalkan punya website atau WooCommerce ya, kasarannya WordPress, ada WooCommerce-nya, kita bisa setting back end-nya langsung auto sinkron ke stok kita yang ada di aplikasi ini. Nah, yang paling keren lagi kalau misalkan kita installnya itu langsung multiple API, itu bisa langsung connect ke Shopee. Kalau misalkan mau dipasang juga bisa. Kemudian kita ke kontak gak usah, kita ke obat aja. Di sini daftar obat. Kita lihat dulu. Di sini saya sudah input satu ya. Obat Panadol. Kita coba input satu obat lagi sebagai demo ya. Isikan form-form yang perlu diisi. Kita cepat aja. Nama obat kita kasih Panadol. SKU ini kalau kita kosongi maka dia akan auto generate sesuai dengan urutan obat yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, ini yang paling seru di sini adalah unit penjualan. Kita unit penjualan dia full terkecilnya apa gitu. Kalau misalkan botol ya botol, kalau misalkan strip yang strip. Pada umumnya yang lebih ribet itu ketika unit penjualannya adalah strip ataupun biji. Ada kan biji itu satu biji atau satu tablet itu kan gak cuma diwakili oleh strip, tapi kan juga diwakili oleh botol, seperti produk-produk yang satu botol ada berapa butir kapsul gitu. Nah, maka unit penjualan terendah kita misalkan satu apotek retail berarti adalah butir kan. Nah, satu butir itu, satu strip itu isi berapa butir gitu, bisa di setting di sini juga. Misalkan satu strip tuh isi 6 butir lah. Panadol isi 10 kalau misalnya ya isi 10. Panadol isi 10 strip, satu strip isi 10 butir. Kemudian satu boxnya dia isi berapa, satu box misalkan isi 10. Nah, berarti dalam satu box itu adalah 40-an butir kan, kali 10 strip seperti itu. Satu box ada 10 strip, satu strip ada 10 butir. Bisa diberkaliannya seperti itu. Pilih kategori. Nah, kategori di sini cuma gunanya obat bebas, reguler, alat kesehatan, produk non apotek. Biasanya kan kalau dalam satu apotek itu kadang ada kita jual ya, ada yang jual susu, yogurt, kemudian lain sebagainya. Ada yang jual jas hujan juga. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai produk non obat ataupun yang lainnya. Atau ini kita kategorikan sebagai produk obat bebas. Merek nanti bisa disetting pada sensor merek. Kalau ditambah langsung di sini juga bisa. Ini karena hanya contoh, kita sembarangan aja peringatan kuantitas. Jadi misalkan stok obat kita ini menipis, mau diingatkan di angka berapa gitu aja. Kalau 0 ya, kalau obatnya habis baru ada peringatan. Kalau 9 ataupun 3 pada levelnya sudah, ketika tinggal stok 3 butir nanti akan ada peringatan. Pastikan tentang mengelola stok, karena kita kan nggak tahu, biasanya kan satu apotek itu ada yang stok openingnya itu mingguan, ada bulanan, ada 3 bulanan atau sebenarnya. Nah, mengelola stok ini kita tentang gambar obat, kalau misalkan perlu silahkan di sini, karena saya sudah download ya, hajar aja seperti itu. Aktifkan deskripsi obat ini adalah untuk di kolom faktur ataupun strip. Kan ada IMEI,
Nonaktifkan atau menambahkan deskripsi obat atau pada aplikasi pos untuk memudahkan kasir saja lebih tepatnya. Kalau tidak diaktifkan ya udah nggak apa-apa. Untuk jual berat, kalau misalkan langsung connect API modulnya Shopee pakai WooCommerce modul tadi, ini beratnya kalau di setting langsung akan auto increment di Shopee-nya gitu. Dan pajak berlaku tidak ada, boleh ada kalau ditambahin nanti pajak di pengaturan pajak ya. Kalau ada pajaknya, mau disetting ada pajaknya atau enggak. Nah, yang penting di sini kita kan di settingnya penjualan terkecil adalah butir. Nah, sedangkan kalau kita pembelian obat itu nggak mungkin kan kita belinya butir, kan harga pembelian dia full nih. Nah, harga pembelian dia full itu berarti kalau misalkan kita beli 1 karton, berarti kita harus cari satu butir dalam 1 karton tersebut harga belinya berapa, seperti itu. Nah, yang dipermudahkan di sini kan ada include pajak, harga include pajak ataupun harga tidak termasuk pajak. Harga include pajak atau harga tidak termasuk pajak. Nah, itu enaknya gini, biasanya kan faktur dari PBF ataupun teman-teman sales itu kan beda-beda kan, ada yang udah termasuk pajak, ada yang belum termasuk pajak, ada juga pajaknya di bawah, ada pajaknya langsung di pinggir, kan beda-beda. Nah, ini hanya untuk memudahkan aja gitu. Misalkan yang mau kita jadikan patokan itu harga sebelum pajak, ya udah harga sebelum pajaknya berapa, kenanya berapa, nanti di sini pajaknya kita setting berapa gitu. Nah, kemudian margin di sini adalah margin keuntungan ya, keuntungan dia full untuk satu obat, untuk satu penjualan. Kemudian harga dia full itu adalah harga tidak termasuk pajak. Jadi yang paling aman di sini adalah kita tulis harga beli termasuk pajak ataupun tidak termasuk pajak, itu nanti akan menjadi satu kesatuan yang dinamakan table dalam satu database, table harga beli gitu. Misalkan kita panah dulu itu berapa harganya, 2000 lah, include pajak misalnya 2000. Nah, exclude pajaknya nanti juga bertambah otomatis seperti itu. Jadi satu kesatuan ini, mempermudah penghitungan aja. Nah, di sini harga jual dia full belum termasuk pajak. Kalau termasuk pajak 2,5%, 2.500, 2,5% ini 250 kan. Nah, di sini kita bisa setting margin sama harga jual itu satu kesatuan. Misalkan margin kita setting ke 15%, maka secara otomatis ini juga akan berubah. Begitu juga dengan sebaliknya, kita ubah lagi ke 20% aja, ya kan berubah. Oke, kemudian untuk awal stok apotek, nanti kan kita nggak mungkin obat kita udah banyak input satu-satu kan, gimana. Nah, itu nanti bisa di ada ini ya, ada obat, terus di panel obat import stok awal atau import obat. Kita import obat dulu amannya, setelah itu kita ekspor, setelah itu kita tambahkan stok awal, jadi lebih enak. Kita buat contoh simpan dan tambahkan stok awal untuk satu obat ini sebagai demo. Nah, kuantitas buram di sini adalah kuantitas gambling kita aja untuk pertama kali pembukaan stok, misalkan 80 lah kan per biji, berarti 8, kalau ada 80 biji berarti ada 8 strip. Ini 10 kita isi 100 aja biar ada satu box gitu, atau 200 lah biar keren. 200 butir berarti ada 20 strip, ada 2 box gitu ya. Nah, expirednya diisi misalkan Desember aja buat gampang-gampangan. Total sebelum pajak atau 4 juta. Oke. Misalkan kita di sini kan ada ada harga beli yang kedua kan. Misalkan kita itu satu obat misalnya Panadol gitu. Kita ada 2 supplier kan. Nah, supplier stok kita semuanya itu misalkan 400 butir lah, yang 200 itu dengan harga beli segini, kemudian yang ada yang 200 lagi, kita contohkan aja 100 ya, 200 aja, yang 200 itu kita juga ada stok dengan harga beli yang bukan 200, yang bukan 2000 tapi 1900 misalnya. Beda harga beli, nanti akan dalam laporan penjualan dan pembelian itu nanti akan beda gitu, akan terhitung dengan sendirinya.
Oke. Simpan ya, kita simpan dulu. Kita lihat daftar obatnya. Kita sudah punya 2 contoh obat ya di sini. Oke, langsung ke pembelian atau penjualan. Kita tambahkan penjualan dulu aja deh. Pembelian. Kita tambahkan 1 pembelian di, kan ada 2. Panadol kan yang baru kita tambahkan. Bodrak Extra kan udah ada, kita tambahkan pembelian dulu. Pemasok, kita tambahkan pemasok dulu karena belum ada. Supplier A, nama apotek supplier, nama apoteknya di apa, misalkan kontak termin pembayaran. Kita biasanya pembayaran defaultnya di dia apa, kalau nggak diisi nanti bisa diisi lagi kok, ini dikosongin aja. Nama telepon sayanya nggak bisa kosong, kemudian bisa di save langsung. Ada jam seperti itu, kita pilih supplier A, nomor referensinya kalau nggak diisi boleh, kalau diisi boleh, tapi kalau saya nomor referensi diisi dengan nomor faktur dari pembelian, transaksi pembelian itu. Kalau misalkan ada lampiran dokumen, nah enaknya aplikasi ini bisa untuk via HP, jadi kalau misalkan lampiran dokumen itu langsung bisa akses kamera gitu. Status pembelian diterima, tertunda, atau dipesan. Kalau misalkan kita mau ingat-ingat pesanan kan kadang susah, nah tulis aja di sini di status pembelian, terus pilih status pembelian kita itu apa, dipesan gitu aja. Nanti kalau barangnya sampai, tinggal si kasir ataupun si bagian gudang itu kan ada notif barang invoice ini, referensi pembeliannya ini yang kita buat ini nanti akan ada di aplikasi gitu. Kita set ke diterima aja dulu. Track. Nah, Bodrak Extra, kuantitas pembeliannya ini harga terkecilnya ya, kita beli box, butir, atau strip gitu. Kalau kita beli butir ya butir, kalau kita beli strip ya strip. Kita beli box aja, 1 box isi 10 strip kali 4 butir ya. Kuantitas pembeliannya 5 box dah. Nah, harga beli sebelum diskon 32.000. Kalau 1 butir harganya berapa? Harganya 800. 1 box kedua. Tahu ya udah gak apa-apa. Diskon persen kalau ada diskon pembelian. Harga beli sebelum pajaknya jadi 32, total pajak tidak ada. Berarti model bersih kita ada di 325. Ini bisa di sampingin gini ya biar lebih lebar. Nah gitu. Kedua, margin profit, harga satuan terkecil 40.000. Harga jual satuannya jatuh di 1 box, kita untungnya 40.000. Tanggal expirednya jangan lupa diisi. Kalau misalnya barang udah sampai aja nggak apa-apa. Jenis diskon tidak ada, tetap kalau misalkan ada jumlah diskonnya berapa. Ini ini diskon di faktur ya, faktur pembelian, ataupun kita biasanya kan deal-dealan berapa gitu dari 1 obat kita dapat potongan berapa. Nah itu juga bisa diskon tetap alias langsung potongan langsung 10.000, ataupun jadi diskon persentase berapa persen dari nilai total pembelian kita. Pajaknya belum saya setting, biasanya pajak 10%, tinggal diklik nanti akan hitung sendiri. Rincian pengirimannya pakai apa, ada biaya tambahan apa enggak. Kalau misalkan ada ya silahkan dicantumkan. Kemudian tambahkan pembayaran tunai, baca jumlah yang harus dibayar 160 kan, pasti aja. Nah gitu. Kalau misalkan kita bayar setting tempo 3 bulan ya, tanggal pembeliannya ini status diterima kan,
Nah, termin pembayarannya kita setting menjadi bulan deh, 3 bulan gitu. 3 bulan, referensinya ada, laporkan bukti pembayaran. Nah, di sini kan tadi jumlah totalnya adalah 160 gitu. Total dari total penjualan kan 160, total penjualan sebelum pajak. Nah, kita bayar di sini 160.000 dulu deh. 1 2 3. Nah, pembayaran jatuh temponya adalah 100 kurang 100. Nanti akan diingatkan ada pembelian yang jatuh tempo, ada tagihan jatuh tempo kurang berapa bulan, berapa hari gitu. Oke, kita bayar sini, simpan. Oke, 1 pembelian berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba ke penjualan obat. Kita ke obat, kemudian tambahkan mana penjualan. Ini penjualan. Daftar penjualan kita yang tadi, kita ke penjualan, kemudian tambahkan. Di sini kan penjualan ada 2 ya, ada pos, tambahkan penjualan yang ini. Ada penjualan biasa, ada penjualan pos. Lah, penjualan yang ini itu tuh bisa kayak semacam faktur gitu. Nah, kalau untuk penjualan pos itu untuk yang di depan aja, admin di depan sebagai kasir atau apa. Kita dulu warga sekitar. Kalau misalkan penjualannya bentuknya cash ya tinggal di cash saja. Kalau misalkan penjualannya tempo, bentuk pembayarnya silakan pilih tempo, hari atau bulan bisa. Oke, tanggal penjualannya hari ini kita pilih aja sebagai 0, berarti dia adalah penjualan cash. Status final, konsep atau penawaran. Itu dia pernah nawar gini, misalkan kita kerja dalam satu tim, si apoteker ada penawaran penjualan segini, kita kasih aja penawaran, terus kita emailkan ke bos kita. Nanti kan dia bisa baca rinciannya, ada rincian modalnya berapa, itunya berapa gitu. Kita status final aja. Ataupun misalkan kan konsep. Nah, kalau di konsep ini berarti misalkan kita ada satu pelanggan gitu dengan penjualan yang banyak gitu, dan dia rutin menjual ke kita, kan akhirnya ribet. Nah, mending daripada itu kalau kita pakaikan konsep itu, kita nggak harus bolak-balik input gitu loh, setiap hari input gitu nggak harus. Jadi konsepnya aja itu kita edit. Kita status penjualannya final dulu. Di sini kita masukkan bodrek dan panadol. Nah, si bodrek ini plot kadaluarsanya kita pilih yang mana, kan tadi ada bodrek ada 2 kan kadaluarsanya ketika kita input tadi. Nah, pilih salah satu, begitu juga dengan ini, pilih salah satu. Kita jualnya berapa ini, harga strip kah, butir kah, box kah gitu. Jadi bisa butir ya, butir satuan terkecil. Kalau kita strip isi 4 butir, box. Nah, si bodrek ini nggak ada, soalnya kita tadi cuma bodrek kan cuma dikit setengah, nggak sampai 1 box. Ada peringatan seperti itu. Kalau ini kita bisa jual per box karena kita ada 2 box kalau nggak salah, 3. Oh, ada 4 box tadi. Tapi levelnya gitu ya. Kita isi bocor ini per strip total harganya 4.000. Ini kita pilih 10. Oh, sisa 5 butir berarti. Guys. Nah, oh, strip butir. 4 butir. 4 butir kan berarti 1 strip. 7 aja deh. Strip. Nah, ini butir penjualan dengan kuantitas terkecil. Kalau yang ini penjualan dengan unit terbesar. Tuh, totalnya ada gini. Kalau misalkan di sini ada pajak, ada diskon penjualan, ya udah bisa kita tambahkan di sini. Nah, jenis diskon, percentage, penjualannya kita kasih diskon dia berapa gitu. Misalkan ini deh,
harga include pajak 10.000 kan, berarti udah PPN 10%. Lah misalkan di sini kita setting penjualannya berapa, pajaknya 10%, tidak ada kan soalnya belum saya setting kan di bagian pajak. Kalau misalkan ada 10% nanti udah ada include pajak 10%. Kalau misalkan harga pas tidak ada pajak ya udah tidak ada persentase. Misalkan kita ini kasih diskon 3% deh, kasih diskon 3%, tutup, nanti harganya juga akan berkurang. Satu strip itu kita jual di harga 900 kalau nggak pakai diskon ya. Kalau nggak pakai diskon itu kita di harga jumlah diskon 0 atau kita setting 0 aja, tutup, kita kan harganya 1000. Nah kalau misalkan kita setting diskon 5% gitu, 9.500 seperti itu. Oke, di sini udah. Kemudian status pengiriman dipesan, dikirim, anggap saja dikirim penuh. Kalau penuh sesak ini berarti antrian, dia statusnya antrian, dia udah pesan udah bayar tapi kita belum ngirim, gitu aja. Kalau statusnya dia pesen cuma dia bilangnya pesen gitu aja, belum ada pembayaran, ya udah kita proses ke pesanan, anggap saja ini dikirim, kita sudah kirim. Kalau terkirim tuh dia udah nerima barang kita gitu, dikirim. Alamat pengirimannya boleh ditulis siapa, ongkos kirimnya berapa bisa ditambahkan di sini, jenis diskon percentage, pajak tidak ada. Kalau misalkan ada nanti saya setting pajaknya di sini ya, di pengaturan pajak, tarif pajak ini nanti disetting di situ. Dikirim ke alamat itu, metode silakan pilih tunai, silakan tunai, jumlah yang dibayarkan sekian sesuai dengan ini 2889 850. Kalau misalkan pembayarannya kartu transferan atau lainnya, tunai atau kartu, tuh silakan pilih salah satu. Transfer bank, dia transfer berapa, akun banknya nomornya berapa, bisa diverifikasi ya. Cek tunai itu ya lain sebagainya, kita anggap tunai aja, kita kirim. Transaksi penjualan ditambahkan. Nah kalau misalkan ada retur ya silakan, ada retur. Nah nama pelanggan kita berbesar retur, set nama pelanggan, nomor faktur, nama pelanggan, nomor kontak, nomor telepon maksudnya, lokasi pengiriman, status pembayaran dibayar, metode pembayaran tunai, jumlah total pembayaran. Maksudnya ini gini ya, kenapa min 1, karena dia pembayaran satu kali statusnya udah dibayar. Kalau min 2, min 3, min 4, maksudnya ini min itu berapa kali dia membayar kita gitu. Kalau misalkan statusnya tempo, dia bayar berapa kali, sudah bayar berapa kali dan nilainya berapa, jumlah total pembayaran di sini nanti ada gitu. Dia misalkan jumlah total 288, dia baru bayar 3 kali dan itu nilainya 150 gitu misalnya. Jatuh temponya, sisanya di sini nanti retur penjualan. Kalau misalkan ada retur penjualan nanti di sini total itemnya, rinciannya seperti itu. Staff catatan penjual, karena kita login sebagai admin, catatan staff dan catatan penjualan serta catatan pengiriman tadi nggak ada ya, soalnya kita nggak ngisi. Oke, itu sampai ke bagian penjualan ya. Nah kita setting pajak dulu deh biar kelihatan aja. Kita tambahkan satu pajak, nama pajaknya PPN, tarif pajak dalam persen 10, simpan. Ya. Kita ke beranda, kita lihat hasil transaksi tadi, input barang, pencelian dan penjualan. Nah di apotek berapa nilai penjualannya itu ada per tanggal pembuktian, jatuh tempo pembayaran nanti ada di sini juga, peringatan stok obat yang udah hampir habis, terus peringatan kadaluarsa obat yang 90 hari tadi ya kita setting, itu juga ada. Untuk iki transfer obat, kalau kita mempunyai 2 apotek ya nggak apa-apa, kalau misalnya satu kan nggak kepake akhirnya.
penjualan penyesuaian stok, kita ini nama gampangnya stok opnam lah. Kalau misalkan ada salah satu staff ataupun staf gudang atau apa, dia kok tiba-tiba menyesuaikan stok, nanti akan ada datanya gitu. Dia menyesuaikan stok apa, alasannya apa, jenis penyesuaiannya apa, jumlah total yang dikembalikan berapa, alasannya apa, bisa ditambahkan oleh staf siapa. Operasional ini kan dalam satu sistem kerja itu kan kadang ada operasional untuk beli bensin, ada operasional beli solatif, itu bisa ditambahkan di sini. Itu ya. Laporan. Nah, pertama laporan laba rugi deh. Laporan laba rugi agak kompleks ya. Kita pilih lokasi mana, gudang mana yang mau diaudit gitu. Nah, stok awal 700 ini secara harapan secara rupiah. Atau akhirnya berapa? Total pembelian obatnya nilai sekian, total penjualannya baru sekian. Exclude pajak diskon. Udah. Laba kotor kita 48.000 dari satu transaksi tadi. Laba bersih stok akhir, ada keterangan rumusnya juga biar kita kalau mau pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain ataupun mau bisa di backup pakai Excel, jadi kita tidak bingung logika berpikir dari aplikasi ini seperti apa. Seperti itu. Kemudian lebih lanjut lagi, untung dari obat, kita track laba kotornya segini. Nah, kalau ada pembelian penjualan, kita dapat laba kotor berapa. Kalau untung berdasarkan kategori ya, misalkan kan apotek kadang yang bikin jualan sesuatu kan, nah apa gitu, obat bebas dari berapa obat itu, keuntungan berdasarkan merek, keuntungan berdasarkan lokasi, keuntungan berdasarkan faktur, ini biasanya yang dicari. Nah, nomor faktur 1 keuntungannya 48. Bisa diklik nggak? Nggak bisa. Oh bisa. Nah, contohnya ini. Nah, alamat pelanggan, warga sekitar tadi, nomor faktur, status final, dibayar berapa. Kalau status pembayarannya udah dibayar, tapi kalau misalkan tempo, nanti di sini ada keterangannya, temponya jatuh tanggal berapa, udah dibayar berapa kali, sisanya berapa. Satuan, diskonnya tadi berapa, pajaknya berapa, include subtotal. Nah, informasi pembayarannya ada, dan staff. Nah, gitu, untuk audit ada gitu. Ada bulatnya juga. Oke. Apalagi ya? Oke, keuntungan berdasarkan tanggal, untung oleh pelanggan mana yang biasanya kita jual itu ke gap harganya, labanya kita agak besar di sana, ya udah kita crossover aja di sana. Untung di siang hari itu maksudnya untung hari ini ya gitu. Saudaraku, ada juga, jadi kita bisa tracking, oh hari potensial untuk jualan itu di mana, hari apa gitu. Oke, next, untuk laporan selesai ya. Kita ke administrator backup. Oke, jadi aplikasi ini juga mendukung fitur card backup ya. Saat waktu kita mau pindah komputer atau pindah apa, itu juga bisa langsung di backup. Nah, sebelum kita masuk ke posnya, ini kan ada pos. Terakhir nanti kita akan masuk pos, tapi sebelum itu saya ingatkan dulu, kalau misalkan mau install aplikasi ini di local server alias full offline, saya sarankan untuk memakai SSD. Kalau enggak ya percuma nanti, soalnya nanti akan muter-muternya lama gitu. Oke, untuk pos kita di sini juga ada kalkulator. Keuntungan hari ini juga bisa dilihat. Fitur-fitur singkat aja sih. Misalkan kita buka browser baru lah, tab penyamaran, kita buka sebagai kasir. Jadi kan tadi ada user manajemennya, karyawannya kan ada kasir, ada ini, ada. Nah, kita akan coba login sebagai kasir aja. Copy link, kita ke jendela samaran baru ya, jadi berbeda dengan itu, nanti kita akan disuruh login. Kita login sebagai kasir 1, misalkan kasir shift 1, kasir 1. Kalau misalkan ada sampai 3 shift ya kita
tahu aja 3 shift itu apa aja kasirnya. Kita login dulu, login sebagai kasir. Kita akan lihat, oh ini default bahasanya belum diganti ke Indonesia. Sebentar, kasir 1 kita ganti bahasa dulu, kurang mudah. Nah ini untuk kasir. Jadi di akses kasir dia tidak bisa akses semuanya ya, hanya ada beberapa pengaturan, pun hanya pengelolaan fitur, pengaturan ini aja yang bisa diakses. Intinya kasir hanya bisa akses masalah obat, pembelian, penerimaan barang gitu aja. Untuk lain-lain nggak bisa. Karena kasir ini aksesnya agak sedikit lebar. Yang paling mengerucut lagi adalah stok gudang, karena dia nggak bisa ngelihat harga beli, dia hanya bisa lihat harga jual aja, harga jualnya berapa, dan sales juga harga jualnya berapa. Tuh, jadi beda rule, ada tahapannya, ada yang bisa ngakses ini, ada yang enggak gitu. Oke, kita ke pos langsung aja. Kasir kan persiapan uang tunai kan biasanya kalau kita oper shift itu kan ada totalan itu ya, totalan mesin kasir kan. Nah itu dia dikasih uang receh berapa, misalkan kita di sini 500.000 lah. Buka register, ini bentuk posnya. Jadi kalau misalkan satu server dalam satu apotek gitu kan ada beberapa komputer, disarankan ini diinstal di local server ya, langsung diinstal di wifi nya aja. Jadi kalau komputer kasir connect wifi maka langsung bisa akses seperti ini gitu. Misalkan kita ada warga sekitar memesan obat, kalau buat drag kita bisa akses di sini, ataupun kalau apoteknya ada barcode-nya langsung aja di setting barcode di sini, bisa tambahkan obat juga bisa. Tuh buat drag Panadol atau langsung klik ini juga bisa. Jadi kalau ada layar sentuh ya udah bisa lah. Buat drag ekstra kan kita jualnya butir atau jual strip atau jual box seperti tadi ya, sama. Nah karena boxnya udah habis, udah tambahkan lagi Panadol. Oke, daluarsanya berapa gitu. Kayaknya Panadol tadi belum kita setting ke butir deh, udah nggak bisa. Oke, sudah sampai di sini. Dan tunai membayar menggunakan konsep multi bayar. Kita bayar, dia beli bodrik 2 butir. Nah di sini juga bisa diskon penjualan berapa persentase tetap gitu, juga bisa sama. Ya anggap aja kita tunai. Nah langsung disuruh nyetak faktur, kita print aja deh. Kalau ada connect printernya nanti bisa langsung connect printer. Hasil cetakannya seperti ini. Soalnya kita pakai yang hasil cetakan besar ya. Ini kalau kecil ya jadi kecil nanti. Kalau printernya kita setting printer kecil, thermal kecil, kita bisa kecil. Seperti itu Ferguson. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau berminat untuk order ataupun instalasi bisa hubungi kontak ataupun komen di bawah. Terima kasih.